Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Usep Suhud selaku pembimbing dari mata kuliah manajemen pemasaran strategik. Jadi hari ini saya ingin mempresentasikan eh, materi saya mengenai analisis dan positioning kompetitif. Baik, terima kasih. Em, Mungkin untuk pembukaan, izinkan saya untuk eh, memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fahri Reza. Saya sebagai mahasiswa Magister Manajemen, konsentrasi bidang pemasaran. Jadi mungkin dari penonton, dari audiens, Bapak Ibu semua yang menonton materi ini bisa melihat em, terkait dengan materi yang akan saya bahas. Oke, adapun hari ini yang akan saya bahas adalah terkait dengan penentuan posisi harga, kemudian ada penempatan yang inovatif, kemudian penentuan posisi layanan, dan penentuan posisi manfaat, serta penempatan corporate citizenship, dan yang terakhir ada studi kasus. Baik, kita mulai saja. Jadi untuk yang pertama memang ada tiga cara utama di mana suatu organisasi dapat memposisikan dirinya di pasar menurut Porter 1996. Yang pertama, variety positioning yang berpusat pada produk, pendekatan dalam strategi pemasaran di mana suatu organisasi berfokus untuk menawarkan berbagai macam produk atau variasi untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan yang berbeda-beda. Kedua, positioning berbasis kebutuhan. Jadi strategi pemasaran di mana organisasi mengidentifikasi target pasar atau segmen pelanggan tertentu, kemudian merancang produk atau layanan yang secara khusus menjadi pilihan utama bagi pelanggan dengan menyediakan solusi yang paling sesuai dan komprehensif untuk kebutuhan mereka. Dan yang ketiga adalah positioning berbasis akses. Strategi pemasaran di mana organisasi mengidentifikasi dan menargetkan segmen pasar berdasarkan kesamaan dalam cara mereka mengakses produk atau layanan. Ya, kemudian penentuan posisi harga. Positioning dapat didasarkan pada harga, kualitas, layanan, dan diferensiasi itu berdasarkan manfaat inovasi atau kewarganegaraan perusahaan. Menurut Holly, Broderick, dan Muller 1998, penempatan harga yang rendah dimungkinkan asalkan organisasi dapat mengurangi biaya dan memiliki sistem pengendalian biaya yang ketat. Oke. Eh, Penempatan harga rendah ini merupakan strategi yang efektif dan menarik ya eh, untuk konsumen yang sensitif terhadap harga. Dalam hal ini memang secara dari Holly, Brockberg, dan juga Moller menyebutkan bahwa strategi ini dimungkinkan dengan dua syarat, yaitu satu, pengurangan biaya. Ya, organisasi harus mampu menekan biaya produksi dan operasional seminimal mungkin. Jadi hal ini dapat dicapai melalui berbagai cara seperti efisiensi proses, yaitu menyederhanakan alur kerja, mengotomatisasi tugas, dan mengurangi pemborosan. Kemudian dengan negosiasi dengan pemasok, memperoleh harga bahan baku dan komponen yang lebih murah melalui negosiasi yang efektif.
Kemudian ada skala ekonomi, yaitu meningkatkan volume produksi untuk menurunkan biaya per unit. Lokasi strategis, memilih lokasi produksi atau distribusi yang hemat biaya. Kemudian yang kedua ada pengendalian biaya yang ketat. Ya, organisasi harus memiliki sistem pengendalian biaya yang kuat untuk memastikan bahwa semua pengeluaran terpantau dan terkendali. Hal ini meliputi satu, anggaran yang terperinci, yaitu menyusun anggaran yang rinci untuk setiap aktivitas dan juga meninjau secara berkala. Kemudian ada nomor dua, ada pelacakan biaya, yaitu melacak semua pengeluaran secara akurat dan real time. Yang ketiga ada analisis biaya. Analisis biaya ini menganalisis data pengeluaran untuk mengidentifikasi peluang untuk penghematan. Yang terakhir nomor empat yaitu pengambilan keputusan yang tepat. Jadi berdasarkan analisis biaya, membuat keputusan yang tepat terkait pengeluaran dan juga investasi. Ya, dengan memenuhi kedua syarat tersebut, organisasi dapat menawarkan produk atau layanan dengan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing sekaligus tetap menjaga profitabilitas. Oke, contoh dari penentuan posisi harga ini yaitu Xiaomi, produsen elektronik asal Tiongkok yang dikenal dengan smartphone dan gadget berkualitas tinggi dengan harga terjangkau. Xiaomi ini mencapai hal ini melalui penjualan online yang secara langsung ke konsumen. Jadi ada pengurangan biaya pemasaran dan juga fokus pada inovasi produk. Penempatan harga yang rendah dapat menjadi strategi yang efektif untuk menarik konsumen dan meningkatkan pangsa pasar. Namun penting untuk diingat bahwa strategi ini hanya akan berhasil jika organisasi mampu mengelola biaya secara cermat dan juga efisien. Yang kedua, penempatan yang inovatif. Menurut Jeffrey Baumgartner, eh, inovasi adalah implementasi ide-ide kreatif yang menguntungkan. Eh, Kreativitas mengarah pada pengembangan ide produk baru yang kemudian dikomersialkan oleh eh, organisasi. Artinya, ya inovasi tidak hanya sebatas pada munculnya ide-ide baru, tetapi juga mencakup penerapan ide-ide tersebut dalam bentuk yang menghasilkan nilai atau keuntungan nyata bagi organisasi. Ya, kreativitas dalam konteks ini ya adalah langkah awal yang penting dalam proses inovasi karena melibatkan pengembangan ide-ide baru yang segar dan orisinal. Ide-ide kreatif ini kemudian dapat dikomersialkan oleh organisasi yang berarti ide-ide tersebut diubah menjadi produk, layanan, atau proses yang baru yang dapat dijual atau digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Proses inovasi melibatkan beberapa tahap. Yang pertama ada generasi ide, ya. Jadi di generasi ide ini menghasilkan ide-ide baru melalui berbagai metode seperti brainstorm, penelitian, dan juga analisis pasar. Kemudian nomor dua selanjutnya adalah pengembangan, yaitu mengubah ide-ide tersebut menjadi prototipe atau konsep yang lebih matang. Yang ketiga adalah evaluasi, menilai potensi keberhasilan ide-ide tersebut melalui uji coba analisis, risiko, dan juga studi kelayakan. Nah, baru yang keempat ada implementasi, menerapkan ide-ide yang telah dikembangkan dan dievaluasi ke dalam proses bisnis pasar. Yang terakhir, komersialisasi, yaitu meluncurkan produk atau layanan baru ke pasar dan mengelola siklus hidupnya untuk memastikan keuntungan berkelanjutan. Jadi dengan demikian, inovasi bukan hanya tentang menciptakan sesuatu yang baru, tetapi juga memastikan bahwa kreasi tersebut memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi organisasi. Ya, contoh perusahaan yang memberikan penempatan yang inovatif yaitu Netflix. Inovasinya adalah di bidang streaming digital. Jadi memang zaman dulu kan Netflix kita itu menonton apa namanya film melalui penyewaan DVD. Nah, Netflix ini memberikan eh, apa namanya yang inovatif ya. Jadi kita saat ini hanya dari modal internet
kita buka aplikasi Netflix, kita bisa menonton film-film terupdate. Bahkan sekarang Netflix menjadi platform untuk film itu diluncurkan, jadi tidak perlu lagi ke bioskop. Nah, eh, jadi memang Netflix adalah pengubah industri ya hiburan ya dengan layanan streaming digital. Awalnya dimulai sebagai pelayanan eh, Netflix ini memang memulai sebagai layanan penyewaan DVD. Kemudian Netflix sendiri beralih ke streaming online. Kemudian memproduksi konten original yang telah menjadi model bisnis yang menguntungkan dan mengubah cara orang mengkonsumsi media. Seperti itu. Selanjutnya adalah penentuan posisi layanan. Ya, organisasi dapat memposisikan diri berdasarkan penawaran layanan yang unggul, sumber daya yang dibutuhkan untuk pelayanan yang unggul adalah pegawai yang terampil dalam melayani pelanggan dengan baik. Hal ini menyeratkan bahwa memerlukan peralatan, pelatihan, dan sikap untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Ya, dengan hal ini juga memungkinkan mereka menghidupkan merek dan memberikan pengalaman yang memenuhi harapan pelanggan. Seperti itu. Em, Ya, untuk memposisikan diri berdasarkan em, penawaran layanan yang unggul, organisasi harus berfokus pada beberapa aspek. Ya, apa saja aspek-aspeknya, yaitu yang melibatkan sumber daya manusia, teknologi, dan juga budaya perusahaan. Ya, yang pertama mungkin pegawai terampil. Pegawai terampil adalah inti dari layanan yang unggul. Jadi mereka adalah wajah dari perusahaan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan. Keterampilan yang diperlukan mencakup keterampilan interpersonal, kemudian keahlian teknis, dan juga keterampilan pemecahan masalah. Berikutnya, peralatan yang tepat. Peralatan yang tepat membantu pegawai untuk melaksanakan tugas mereka dengan efisien dan memberikan pelayanan yang konsumen ingin yang konsisten. Ya, nah, ini mencakup teknologi informasi IT-nya sebagai sistem CRM, kemudian peralatan komunikasi seperti telepon, komputer, dan perangkat untuk layanan pelanggan. Yang terakhir ada akses ke informasi ya, mereka punya database yang mudah diakses ya, menyediakan informasi penting tentang produk, layanan, dan kebijakan perusahaan. Kemudian pelatihan dan pengembangan. Ya, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan memastikan bahwa pegawai terus berkembang dan mampu memenuhi tuntutan layanan pelanggan yang dinamis. Ini melibatkan proses orientasi, kemudian pelatihan berkala, dan juga pengembangan soft skill. Yang keempat, ada sikap yang mendukung. Jadi, sikap pegawai sangat mempengaruhi pengalaman pelanggan. Sikap yang positif dan proaktif dapat meninggalkan kesan yang baik, ya, dan memastikan pelanggan merasa dihargai untuk mendorong sikap yang mendukung. Oke, untuk mendorong sikap yang mendukung, organisasi perlu budaya perusahaan yang kuat, motivasi dan penghargaan, dan kepemimpinan yang inspiratif. Kemudian nomor 5, menghidupkan merek. Jadi pelanggan yang unggul menghidupkan merek mereka dengan cara yang unik dan bermakna. Pelanggan yang puas cenderung menjadi loyal dan merekomendasikan merek mereka kepada yang lain. Untuk menghidupkan merek, organisasi perlu pengalaman pelanggan yang konsisten, kemudian penyesuaian layanan dan juga feedback dan perbaikan berkelanjutan. Terakhir nomor 6, yaitu memenuhi harapan pelanggan. Untuk memenuhi harapan pelanggan, bahkan melampaui harapan pelanggan, organisasi itu harus mendengarkan pelanggan. Yang pertama, itu penting. Kemudian proaktif dalam menyelesaikan masalah. Ya, terakhir inovatif dalam memberikan pelayanan. Jadi dengan memfokuskan pada sumber daya ini, organisasi dapat menciptakan layanan pelanggan yang unggul, memperkuat merek mereka, dan memastikan kepuasan serta loyalitas pelanggan yang berkelanjutan. Oke, contoh, eh, sorry. Oke, contoh pelayanan yang dikenal dengan standar layanan, eh, contoh perusahaan dengan penentuan posisi layanan itu adalah Ritz-Carlton. Ya, dari segi pelayanan, Ritz-Carlton dikenal dengan standar pelayanan pelanggan yang luar biasa,
Jadi setiap pegawai dari manajer hingga staf kebersihan diberdayakan untuk membuat keputusan dapat meningkatkan pengalaman tamu, yaitu. Kemudian dari sumber daya sendiri, mereka ada pelatihan intensif. Ya, semua pegawai melalui program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan standar layanan yang tinggi. Kemudian ada budaya perusahaan. Motto, "We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen." Ini menggambarkan komitmen perusahaan terhadap pelayanan pelanggan yang sopan dan profesional. Kemudian yang terakhir, sistem CRM. Penggunaan teknologi untuk melacak preferensi dan kebutuhan tamu memungkinkan layanan yang sangat personal. Selanjutnya yaitu penentuan posisi manfaat. Ya. Organisasi yang memilih strategi penentuan posisi manfaat perlu melakukan segmentasi pasar berdasarkan manfaat yang dinilai oleh konsumen. Mereka mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelanggan yang memerlukan manfaat tertentu dan kemudian memposisikan diri sebagai organisasi yang secara khusus melayani kebutuhan segmen tersebut. Manfaat ini bisa bersifat fungsional ataupun emosional. Jadi, organisasi yang memilih strategi penentuan posisi berdasarkan manfaat harus melakukan segmentasi pasar yang tepat untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik pelanggan dan kemudian memposisikan diri mereka sebagai penyedia manfaat tersebut. Proses ini mencakup beberapa langkah penting. Yang pertama ada segmentasi pasar berdasarkan manfaat. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang lebih besar menjadi kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Ya, dalam konteks ini, segmentasi dilakukan berdasarkan manfaat yang dicari oleh pelanggan, baik itu manfaat fungsional maupun manfaat emosional. Yang kedua, identifikasi kebutuhan spesifik pelanggan. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik dalam setiap segmen. Ya, ini dapat dilakukan melalui berbagai metode penelitian seperti survei, wawancara, analisis data, dan studi etnografi. Yang ketiga, memposisikan diri sebagai penyedia manfaat. Jadi setelah mengidentifikasi kebutuhan spesifik, organisasi harus memposisikan diri mereka secara jelas sebagai penyedia manfaat. Ya, hal ini melibatkan penyesuaian produk atau layanan, kemudian pesan pemasaran yang tepat, dan pengalaman pelanggan yang dikelola dengan baik. Oke. Contoh perusahaan dengan penentuan posisi manfaat itu adalah Volvo. Kita bisa melihat dari segmentasi manfaat, mereka ini Volvo menargetkan pelanggan yang mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Jadi memang kalau kita lihat mobil Volvo ini adalah mobil yang kuat sekali ya. Mobilnya kalau kalau teman-teman tahu mungkin mobil Volvo kalau ditabrak bukan mobil Volvo yang hancur tapi yang nabrak yang hancur seperti itu. Kemudian dari manfaat fungsional, mobil Volvo juga mobilnya terkenal dengan fitur keselamatan yang canggih dan juga inovatif. Dari manfaat emosional, ya kita merasakan perasaan yang aman dan tenang ketika mengendarai mobil Volvo ya tadi. Balik lagi ketika kita mengendarai mobil Volvo, ya mau ada mobil ya yang lain gitu ya, merek Toyota ataupun Honda nabrak mobil Volvo, yang hancur adalah penabraknya. Karena memang kita tahu bahwa kualitas Volvo ini bukan main-main. Mereka memiliki kualitas yang sangat baik seperti itu. Jadi dengan strategi ini organisasi dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan mereka, meningkatkan loyalitas dan menciptakan nilai jangka panjang. Segmentasi yang tepat dan penyesuaian yang spesifik terhadap kebutuhan pelanggan memastikan bahwa manfaat yang ditawarkan benar-benar relevan dan berharga bagi target pasar. Selanjutnya, penempatan corporate citizenship. Corporate citizenship merupakan suatu cara pandang perusahaan dalam bersikap dan berperilaku ketika berhadapan dengan pihak lain. Misalnya pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan atau stakeholder lainnya. Sebuah organisasi mungkin ingin memposisikan dirinya sebagai organisasi yang paling peduli dan ingin para pemangku kepentingan mengakui hal tersebut. Seperti itu. Jadi
corporate citizenship atau tanggung jawab perusahaan sebagai warga korporat ya dalam bahasa Indonesianya menunjuk eh, pada cara perusahaan berperilaku dan bersikap terhadap berbagai pemangku kepentingan seperti ya tadi ya pelanggan, pemasok, masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Ya, sebuah organisasi yang ingin memposisikan dirinya sebagai yang paling peduli harus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta berkomunikasi secara efektif mengenai tindakan-tindakan tersebut kepada para pemangku kepentingan. Ya, cara-cara yang dapat dilakukan yaitu dengan cara satu implementasi program CSR, Corporate Social Responsibility, yaitu dengan inisiatif sosial dan juga inisiatif lingkungan. Inisiatif sosial itu mendirikan atau mendukung program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan. Kemudian juga bisa melalui inisiatif lingkungan, yaitu mengadopsi praktik bisnis yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan, pengurangan limbah, dan juga program daur ulang. Kemudian nomor dua, bisa melalui komunikasi transparan dan terbuka. Laporan tahunan CSR ya, menerbitkan laporan tahunan yang merinci inisiatif CSR, dampaknya, dan rencana masa depan. Kemudian ada saluran komunikasi yang menggunakan berbagai saluran seperti situs web, media sosial, dan laporan langsung kepada pemangku kepentingan untuk menginformasikan dari kegiatan CSR tersebut. Kemudian ada keterlibatan dengan pemangku kepentingan. Ya, ini penting sekali membuat forum dialog ataupun kolaborasi. Terus nomor 4 ada praktik praktik bisnis yang etis, yaitu kepatuhan hukum, ya memastikan semua operasi bisnis mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kemudian juga ada dari sisi etika bisnis, yaitu menerapkan standar etika yang tinggi dalam semua aspek bisnis, termasuk kejujuran, integritas, dan juga transparansi. Terakhir yaitu nomor 5, budaya perusahaan yang peduli. Ya, ada pelatihan dan pengembangan, yaitu melatih pegawai tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan bagaimana mereka berkontribusi. Kemudian ada motivasi dan penghargaan, yaitu menghargai dan memberikan insentif kepada pegawai yang memberikan kontribusi dalam insentif CSR. Nah, bagaimana strategi untuk mengkomunikasikan pedulian? Ya, ada dua. Yang pertama dengan kampanye pemasaran yang menyentuh, yaitu dengan cerita inspiratif dan visual dan media sosial. Kemudian nomor dua ada dari event dan kegiatan sosial bisa melalui volunteer day ataupun sponsorship di acara komunitas. Ya, jadi dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, organisasi dapat memposisikan dirinya sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab serta mendapatkan pengakuan daripada para pemangku kepentingan sebagai perusahaan yang berdedikasi pada kesejahteraan sosial dan juga lingkungan. Oke, di Indonesia sendiri sebenarnya penempatan corporate citizenship sudah dilakukan oleh PT Sido Muncul, yaitu melalui ada dari program lingkungan dan sosial. Jadi dari program lingkungan sendiri, Sido Muncul ini memiliki program penghijauan dan konservasi sumber daya alam di sekitar pabrik mereka. Kemudian untuk program sosial, Sido Muncul menjalankan berbagai program kesehatan seperti pengobatan gratis, kampanye kesehatan, seperti itu di berbagai daerah. Oke, slide terakhir terkait dengan studi kasus. Ya, jadi studi kasus ini ada positioning Aqua sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Aqua merupakan bagian dari Danone Indonesia, adalah merek air terkemuka di Indonesia yang berhasil memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang tidak hanya menyediakan produk berkualitas tinggi, tapi juga memiliki komitmen yang kuat terhadap kesehatan dan juga lingkungan. Aqua sendiri didirikan pada tahun 1973 dan telah berkembang menjadi salah satu merek air minum kemasan dalam yang terbesar ya di Indonesia. Dengan meningkatnya kesadaran konsumen tentang kesehatan dan keberlanjutan lingkungan, Aqua mengambil langkah strategis untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam kesehatan dan tanggung jawab lingkungan. Ya, ada positioning strategi, yaitu fokus pada kesehatan. Produk berkualitas.
Aqua menekankan kualitas air yang dihasilkan dari sumber-sumber air pilihan dan melalui proses pengolahan yang ketat untuk memastikan kebersihan dan keamanan bagi konsumen. Kampanye edukasi kesehatan, ya secara Aqua juga aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya hidrasi yang cukup untuk kesehatan melalui berbagai kampanye media dan juga program edukasi di sekolah-sekolah. Kemudian, nomor dua dari komitmen lingkungan, program Aqua Lestari. Ya, inisiatif ini mencakup berbagai program ya yang bertujuan untuk melindungi sumber daya air, mengurangi jejak karbon, dan memposisikan daur ulang. Kemudian ada konservasi sumber daya air, Aqua bersama dengan komunitas lokal untuk melindungi dan mengelola sumber daya air di sekitar sumber air mata air mereka. Kemudian daur ulang melalui program bijak berplastik. Ya, Aqua mendorong pengumpulan dan daur ulang botol plastik untuk mengurangi limbah plastik. Yang terakhir ada keterlibatan masyarakat nih. Kemitraan dengan komunitas lokal. Aqua juga bekerjasama dengan komunitas lokal dalam program pengelolaan air dan juga sanitasi, serta program pemberdayaan ekonomi. Oke, dari sisi sosial, Aqua juga sering terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, seperti menyediakan air minum untuk korban bencana alam dan mendukung program kesehatan di daerah terpencil. Ya. Kemudian untuk implementasi dan komunikasi. Yang pertama, kampanye pemasaran. Iklan dan media sosial, Aqua menggunakan iklan televisi, media sosial, dan konten digital untuk menyampaikan pesan tentang kualitas produk dan komitmen mereka terhadap lingkungan. Dan juga brand ambassador menggunakan tokoh terkenal untuk memposisikan nilai-nilai kesehatan, keberlanjutan yang dijunjung oleh Aqua. Saat ini mungkin brand ambassador adalah Dian Sastro ya, dan juga Raisa. Seperti itu. Kemudian ada laporan transparansi. Laporan tahunan, Aqua menerbitkan laporan keberlanjutan yang merinci inisiatif lingkungan dan sosial mereka, serta dampak yang telah dicapai. Komunikasi terbuka, Aqua juga mengadakan dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan kemajuan dan tantangan dalam program-program CSR mereka. Terkait dengan inovasi produk, kemasan ramah lingkungan, Aqua terus berinovasi dalam desain kemasan untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti menggunakan botol yang lebih ringan dan lebih mudah untuk didaur ulang. Terkait dengan produk baru, Aqua memperkenalkan varian produk yang mendukung gaya hidup sehat, seperti Aqua Reflection yang menyasar segmen premium dengan botol kaca yang dapat didaur ulang. Hasil dan dampak, peningkatan brand equity, positioning Aqua sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan berhasil meningkatkan citra merek dan loyalitas pelanggan. Pengakuan dan penghargaan, Aqua menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam bidang keberlanjutan dan juga tanggung jawab sosial. Dampak dari sosial dan lingkungan sendiri, program-program CSR Aqua telah memberikan manfaat nyata bagi lingkungan, seperti peningkatan akses air bersih dan pengurangan limbah plastik. Jadi kesimpulannya, Aqua berhasil nih memposisikan dirinya sebagai perusahaan yang peduli terhadap kesehatan dan lingkungan melalui strategi yang komprehensif, mulai dari kualitas produk hingga program CSR yang berkelanjutan. Jadi dengan fokus yang kuat pada komunikasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, Aqua mampu membangun citra positif dan meningkatkan kepercayaan serta loyalitas konsumen. Oke, mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan. Atas perhatian dan eh, kerjasamanya, saya mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.